Saya jawab nggak yakin. Udah nikah tapi belum tentu jodoh, kok bisa? Karena nikah pun ada peluang perceraian tuh, kayak Baim dan Paula. Jadi definisi jodoh itu apa sih? Jodoh itu yang menemani hingga akhir hayat akan ke akhirat. Sekarang kita pikir deh, mana ada sih yang niat menikah dan berujung cerai? Nggak ada kan? Semua pasangan yang menikah pasti ingin hubungannya langgeng di dunia dan daerah. Makanya pertimbangan matang-matang dulu kalau mau nikah, dan bekali diri dulu, belajar dulu sebelum menikah, ilmu pranikah dan parenting. Ya pacaran itu ibaratnya simulasi pra dulu, makanya kita perlu pacaran dulu. Pacaran itu diperlukan karena buat simulasi pernikahan gitu. Kalau pacarannya putus ya berarti nanti kalau pernikah bakalan bercerai. Nah kalau pacarannya awet-awet nyaman-nyaman aja berarti kalau nanti setelah menikah bakalan awet juga dan nyaman. Jadi sekali lagi kita perlu pacaran guys. Kata orang gue pacaran itu buang-buang waktu, enggak, sebenarnya kita ambil pacaran itu ke hal yang positif dulu, bahwa pacaran itu adalah sebuah simulasi ke sebuah pernikahan. Nah, itu jangan dianggap kayak pacaran itu wasting time, buang-buang waktu. Itu hanya orang-orang yang nggak berpikir panjang aja pikirannya mungkin, tapi nggak tahu juga. Gue nggak mau berburuk sangka dulu ya, karena sebuah pacaran itu kalau menurut gue pribadi adalah sebuah simulasi pranikah, anjir. Saling mengisi saling mencari tahu ya kalau menurut gue ya. Nah kalau masalah si Baimong dan Paula itu pacarannya belum, gak lama kayaknya, kurang lama. Coba pacarannya lama nggak bakalan cerai, tapi nggak tahu juga sih ya. Menikahlah dengan orang yang baik, attitude dan berakhlak dan agamanya kuat. Gue aja mencari cewek yang punya pondasinya ada agamanya guys. Karena senakal-nakalnya mau pria mau wanita, jika mereka mempunyai pendidikan dasar agamanya nih, pendidikan orang tuanya dulu nih, setidaknya ketika mereka saat mau belok atau lagi nakal-nakalnya, mereka masih bisa menyaring, memfilter ya kenakalannya mereka. Begitu sih kata orang tua dulu, begitu katanya kalau nyari sebuah pasangan atau yang mau pacar deh terserah, yang penting ada pondasi dasarnya itu dia punya agama gitu. Setidaknya orang yang mempunyai pendidikan dasar agamanya, meskipun agamanya itu kecil ya, setidaknya dia masih bisa mengontrol atau ngerem ya hal yang kurang baik, hal yang maksudnya nggak berlebihan banget gitu nakalnya gitu, masih bisa ngontrol gitu. Karena emang manusia itu emang harus nakal ya enggak juga, tapi nakal harus dialami, nakal kan harus nyobain, tapi terkadang harus bisa ngontrol juga sih. Anjay, ternyata nikah nggak harus dengan cinta. Pernikahan tidak harus cinta. Berapa banyak orang yang menikah karena cinta, diawali pacaran bertahun-tahun lalu nikah 2 bulan bercerai. Minimal kamu ngasih mahar 1M daripada ngasih gue 1M, mendingan gue ngebohongin nih gue punya duit 500 juta nih, padahal gue punya 1M gitu ya. Biasanya cowok kayak gitu sih punya rencana sangat pintar ya. Kalau masalah mahar, biasanya si cowok punya mahar 1 miliar nih, ngelamar ceweknya, terus si cowoknya pasti bilang gue cuma punya duit 500 juta yang gak apa-apa kan, padahal dia punya duit 1M ya. Kalau si cowok itu kenapa dia ngebohongin masalah mahar? Ini gue ceritain ya, keunikan seorang cowok kalau bertanggung jawab itu mungkin, tapi nggak tahu juga ya kalau penilaian laki-laki lain. Gue sendiri gue pasti gitu ngelakuin hal gitu. Gue misalkan ngasih mahar 1 miliar ke satu cewek, tapi nggak gue lakuin. Kenapa nggak gue lakuin? Gue pasti ngasih mahar ke cewek itu pasti 200 juta aja lah paling kecil. Misalnya gue punya duit 1 miliar 1M nih, si ceweknya minta maharnya misalnya 600 juta lah gitu ya kan.
enggak, si ceweknya minta mahar 1 M lah ya. Nah gue punya 1 M nih. Nah ketika gue mau ngelamar dia, gue bilang sama orang tuanya pasti kayak gini, ayah ibu, gue cuma punya uang duit sekedarnya, udah seusahanya udah ngedapetin tabungan gue seadanya segini, hanya bisa mampu membayar mahar ngelamar anak ibu ayah, dan dengan uang 200 juta. Apakah ibu berkenan menerima lamaran ini, mahar ini senilai 200 juta gitu ya kan. Gue itu sengaja bohong, pasti gue sengaja bohong. Kenapa? Gue sisain yang 800 jutanya itu buat rumah tangga ntar, buat beli rumah buat beli tanah, buat beli mobil buat beli motor ya buat kita berdua sendiri sih sebenarnya itu. Kata orang pernikahan itu cuman apa itu mewah-mewahnya seumur hidup 1 kali, tapi kalau gue cowok pasti berpikir panjangnya kayak gini, gue pasti ngasih maharnya 200 juta daripada ngasih 1 M gitu. Gue punya duit 1 M, emang iya gue punya duit 1 M, tapi gue bakal ngasih maharnya 200 juta doang. Gue sisain 800 jutanya tuh buat ya kebutuhan kita berdua doang, kebutuhan buat fungsinya doang. Nanti 800 jutanya itu bisa buat beli rumah ya kan, kontrak rumah atau beli tanah ya, itu kan gitu. Cowok tuh gitu mikir panjang, gak langsung ngasih mahar 1 M, ngabisin buat mewah-mewah yang cuman habisnya 2 hari 1 hari gitu ya kan, mewah-mewah gitu. Emang kalau menurut adat ya emang kita harus ngikutin adat, tapi jika dipaksain ya kalau gue sih nggak mau maksain anjir. Kalau gue mendingan mementingin kebutuhan buat fungsinya buat kedepannya, kebahagiaan kita berdua gitu, antara gue sama cewek gue gitu ya. Mending gue ngasih mahar 200 juta ketimbang gue ngasih mahar 1 M. Iya emang iya gue punya duit 1 M nih, tapi gue bakal ngasih cuma 200 juta gitu, 800 juta gue sisain buat kita berdua. Nah cowok itu pasti gitu mikir panjangnya anjir kalau menurut gue ya. Gue sengaja berbohong sama mertua misalnya, gue mau ngasih mahar nih bu, adanya 200 juta, padahal gue bohong, padahal gue punya duit 1 M. Itu 800 jutanya buat gue nanti buat sama cewek gue gitu ya, bisa buat beli rumah ya kan, enak nyari tanah, nyari rumah, jadi udah ada gitu, nggak perlu kerja keras lagi, nggak perlu minjem lagi, kan udah ada sisanya, kan gak ribet jadinya. Mau beli barang-barang kebutuhan rumah tangga pun enak, udah ada gitu. Cowok tuh gitu anjir. Kalau gue ya, misalnya gue punya duit 50 juta nih, mau ngelamar seorang cewek, mau nikahin cewek, ya gue ngasih duit ke si ceweknya pasti gak bakal 50 juta, palingan juga 10 juta atau 20 juta misalnya ya. Gue bohong tuh, gue sisain 30 jutanya buat keperluan nanti gitu. Anjay gitu sih kalau masalah pernikahan mungkin ya, kalau gue sih laki-laki tapi nggak tahu juga sih, karena cowok itu emang tanggung jawabnya emang buat ngelamar seorang wanita itu emang materinya harus gede anjir, realitis itu mah emang iya, karena nikah mewah itu, acara mewah itu memerlukan duit yang banyak anjir, emang gak sedikit. Cowok dengan gaji UMR misalnya dia butuh 20 tahun buat nabung ya kan. Ada teman gue nabung selama berapa ya, dia ngumpulin 20 juta sebulannya itu 1 juta buat ngelamar buat acara pernikahan aja. Bayangin gak perjuangan cowok buat nabung tuh, hasil kerja sendiri, nabung sendiri, gaji UMR disisain 1 juta tuh. Misalkan gaji 3 juta nih ya, gaji 3 juta nih, gaji seorang cowok misalkan UMR nya 3 juta nih, dia pasti nabung nyisain 1 juta nih, tiap bulan 1 juta selama berapa tahun dia kumpulin misalkan tuh. Nah itu tuh buat biaya pernikahan anjir. Gini ya, terus si cewek tinggal ngomong enak kayak gini nih, misalnya si ceweknya,
si mama si ibu butuh duit segini gimana dong. Kalau ngomong enak ya, bla bla, maharnya segini jeblak, maharnya segini jeblak, maharnya segini jeblak. Emang gampang nyari duit gitu. Cowok tuh nabung anjir buat ngemaharin cewek tuh anjir. Nabungnya butuh berapa tahun anjir, kalau nggak dari sampingan itu, nyari sampingan ya kan. Sebulan 1 juta, selama kumpulin 2 tahun misalnya ada 12 bulan kali 1 juta, terus sebulannya 1 juta. Setahun berarti 12 juta ya. 12 juta, setahun 12 juta. 2 tahun 24 juta. 3 tahun 30 berapa tuh? Dia si cowok tuh nabung butuh 3 tahun 5 tahun tuh buat ngumpulin mahar, buat ngemaharin ngelamar seorang cewek anjing. Misain dari gajinya UMR 1 juta dia tabung. Ini ceweknya malah minta mewahnya banyak-banyak lagi. Kalau gue bakalan ngibul anjir ngasih mahar. Ayah ibu, dulu aku punya duitnya segini, padahal ada sisa gue tuh. Sisanya ya buat kita berdua aja sih, buat beli rumah, beli mobil, bisa ke beli mobil tuh. Apalagi 1M anjir, 1M itu gede banget anjir. Kalau gue ya, kalau gue bakal dikasih duit 1M tuh ya buat ngelamar cewek, mending gue si ceweknya mending ngasih 200 juta aja anjir. Nih lamaran buat cewek 200 juta udah cukup anjir, diam-diam aja gitu ya kan. Bohong aja, udah bohong aja sama mertua tuh. Bohong aja ngasih 200 juta padahal kita masih punya sisa 800 juta tuh. Karena 800 juta tuh kita mikir panjang gitu. Kita belum beli buat peralatan rumah tangga, kita belum beli buat, ya kita kan kalau ada duit kan enak langsung beli rumah, nggak ngontrak gitu ya kan, enak kalau udah ada duit tuh. Makanya jangan dihabisin deh kalau ngelamar seorang cewek anjir. Kasih langsung 1M bro, gak habis anjir. Buat cuman mewah-mewah, makan-makan doang. Orang bertamu cuman makan dan ngucapin salam doang, ngasih amplop udah beres anjir. Mending modalnya tergantikan ya, ngasih amplopnya tergantikan sama modal pernikahan. Kurang anjir, rata-rata juga nombok biasanya. Tahu gue ya, jarang kembali balik modal aja. Modal misalkan modal pernikahan, modal pernikahan 100 juta lah kotornya ya, 100 juta. Paling yang ngamplop berapa anjir, di bawah 100 juta ngebalik modal itu. Emang nikah itu gampang, kita harus punya. Biasanya orang-orang yang ya sangat sederhana aja, dia ngasih pinjam ke bank, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudaranya. Nah amplop itu buat nutupin keperluannya, pengeluaran tadi. Biasanya seperti itu yang setahu gue ya. Emang pernikahan itu mewah-mewahnya cuma sehari doang, dalam seumur hidup 1 kali. Emang iya. Kalau gue enggak sih, enggak mau aja. Mending gue mikir panjang dulu. Cinta. Kalau kedudukannya udah jadi orang kaya mah enak, mau ngasih 1M ya udah kasih 1M aja karena masih banyak duit. Kalau kita kan orang biasa kan butuh nabung anjir buat target goal sampai ke titiknya gitu. Kita buat nabung 20 juta itu butuh proses tahunan aja. Nabung intinya giat-giat menabung pangkal kaya. Emang ya bener, kayak gue pernah dengar baca buku atau ceritanya orang Cina itu kenapa makan, lupa lagi sih gue, cuman makan sayur bayam, tahu, tempe ya kan. Gue lupa tuh cerita orang Cina itu keren juga tuh ya, pejuang sukses orang Cina tuh dia.
dia nabung sehari berapa gitu gue lupa, 20.000 dia bisa beli rumah anjir. Orang Cina itu mereka tuh bisa nge-manage keuangannya ya, pinter-pinter ya. Kalau kita kan boros. Kalau kita itu, kalau orang kita itu bukan ngebanding-bandingin ya, kalau orang kita tuh kayak mementingkan apa ya, hasrat keinginan apa ya, daripada. Makanya nih gue saranin nih, ini mah penilaian gue aja sih, kalau setiap penilaian kan boleh berbeda-beda ya kan pendapatnya. Kalau ngasih mahar jangan gede-gede ceweknya, para cowok bohong aja dulu, bohong gitu, bohongin mertua demi buat kebaikan ya, buat pasangan kita lah ya, buat mertuanya nanti bakalan berkah, buat ke pasangan kita juga jadi berkah anjir. Ngasih mahar gede-gede anjir, habis buat cuma semalam doang, makan-makan aja. Karena orang bertamu cuma makan, ngasih amplop, salaman, udah beres, cuma ngasih ucapan doang, udah gitu aja, nggak ada lagi anjir, ngabisin duit anjir. Karena gue buat pasangan gue berdua lah sisanya. At some point saya mengerti perasaan kamu. Tahu nih ya cowok-cowok di luar sana sependapat gak sama gue ya masalah kasih mahar sama orang mertua tuh ya, besan calon besan. Gue yakin di luar sana cowok juga bakalan sependapat, mungkin sebagian ya sama gue ya. Contoh kecilnya kayak misalnya, contoh kecilnya ya, ini cuma dicontohkan aja ya. Misalnya si ceweknya minta mahar 1 juta, pasti si cowoknya cuma ngasih 500.000, gue yakin. Nah 500.000-nya itu buat kebutuhan kita berdua nantinya gitu. Maksudnya gitu kalau dicontohin kecilnya ya gitu. Biasanya rata-rata cowok ya bohong cuman buat nanti, buat kedepannya biar lebih gak terlalu numpuk banyak utangnya gitu. Karena pernikahan itu pasti banyak pinjaman. Pernikahan itu banyak pinjaman ya, gue yakin ya gitu. Makanya cowok tuh bakal selalu rumit kalau ditanya masalah mahar tuh. Waduh, nikah nih, bentar gue nikah, biaya gede nih anjir, pusing nih. Nah, cowok tuh pasti pusing nih kalau ngelamar seorang wanita, pasti pusing nih. Pasti cowok itu pasti berusaha pinjam dulu ya kan. Ya tabungan cuma ada segini, sisa ya tabungan cuma ada segini, sisanya gue pinjam lagi dah ke bank dan najong lagi. Pas dilihat amplop kehilangan itu emang sakit, tapi membuatmu lebih fokus daripada apa nih. Kalau ada cewek yang bilang gak mau pacaran, kalau ada cewek yang bilang pacaran itu wasting time, ya kalau menurut gue ya pribadi itu salah ya. Wajar dong gue bilang kenapa gue salah, kan penilaian gue sendiri. Kan penilaian orang berbeda-beda. Kalau menurut gue pacaran itu simulasi dari pranikah ya, bukan buang-buang waktu ya. Karena pacaran itu saling mencari karakter pasangannya, mencari kenyamanan pasangannya, enak nanti nih buat kalau diajak nikah gitu. Sebenarnya bukan terlalu buang waktu, enggak sebenarnya. Selain buat support system juga enak. Tapi kalau dibahas tentang apakah pacaran itu cuman wasting time, kalau menurut gue itu enggak terlalu etnis banget sih. Kalau menurut gue ya pacaran itu sebuah simulasi aja sih, sebuah gambaran doang, kayak praktek gitu buat nanti kayak bakal nikah gitu, kayak gini dulu nih di pacaran aja kayak gini nih gitu ya kan, daripada nanti kalau udah nikah terus cerai kan gak enak ya tohnya. Mending pacaran dulu, makanya kita butuh pacaran guys.
Kalau ada yang bilang pacaran instan ya